sebelum kita membahas ke tema pagi kali ini, saya akan membacakan sebuah data yang cukup mencengangkan nih Bapak Ibu semua, bahwa kemampuan literasi di Indonesia menurut salah satu survei itu di PISA tahun 2022 itu kemampuan membaca dan menulis anak-anak di Indonesia itu menempati peringkat ke 90 dari 100 negara. Jadi 10 terbawah kayak gitu kan. Dan saya update lagi tadi pagi dari data dari UNESCO dari pada bulan Juli 2024 juga sama. Kita ada di peringkat 100 dari 238 negara. Dan ini hanya hanya unggul mungkin dari beberapa negara di Afrika maupun di Oseania. Dan kita juga di Asia Tenggara sendiri itu termasuk di peringkat yang paling rendah kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita akan membahas nih gitu dengan narasumber kita bagaimana kita bisa membuat putra-putri kita memiliki semangat menulis, semangat membaca yang lebih lagi. Oke, tanpa basa-basi, kita sambut nih pembicara kita yang sangat berkompeten di bidangnya, memiliki kemampuan juga di bidang menulis yang sangat baik, kayak gitu. Seorang yang memiliki pengalaman di bidang jurnalis di beberapa media parenting nasional, di bidang lifestyle, juga jadi copywriter di agensi juga. Oke, kita beri sambutan untuk Ibu Febria Silain. Halo Ibu Febria. Halo Bu Febria. Oke, masih Halo, oke. selamat pagi semua. Halo Ibu. Gimana nih kabarnya Ibu Febria nih pagi ini nih? Alhamdulillah, semangat dan sehat. Senang banget pagi-pagi udah bisa join bareng si Notif dan juga mungkin ada ibu, bapak, dan mbak-mbak yang hadir di sini ya. Salam kenal, tadi sudah diperkenalkan nama saya Febria dan semoga ngobrol kita pagi ini di Sabtu long weekend ya, sepertinya Iya, ya. iya. Sudah siap nih Bu buat sharing-sharingnya Bu ya? Ya, Oke, nah sebelum ke topik yang berat-berat nih, seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang Bu ya. Jadi mungkin para bapak ibu nih pengen lebih kenal lebih dalam nih dengan Ibu Febria. Mungkin kesehariannya ngapain sih? Mungkin tadi udah saya ceritakan sedikit. Mungkin boleh langsung nih dari Ibu Febria. Kesehariannya ngapain aja sih Bu? Kayak gitu. oke, saya Febria yang saat ini mungkin sudah sekitar 6 tahun freelance ya Bapak Ibu. Jadi memang pekerjaannya lebih freelance. Itu berkecimpung di dunia menulis. Saat ini saya menjadi copywriter di salah satu agensi. Basic jurnalisnya itu udah cukup sekitar 15 tahun. Jadi memang Wah. lebih menggeluti tadi seperti Mas bilang ya, di dunia parenting itu kayaknya saya lebih senang. Dan kebetulan juga saya seorang ibu dari satu anak yang saat ini sedang beranjak remaja di kelas 1 SMA. Jadi kegiatan sehari-hari sama seperti ibu-ibu di sini. Pagi-pagi Hmm. pasti yang kepikiran adalah, oke, nyiapin anak ke sekolah. Nanti jam 9, jam 10 sudah ada di laptop untuk mengerjakan beberapa hal. Dan saya juga masih suka, ya seperti ini, mengisi webinar dan juga nulis. Nah, nulisnya ya itu, kan sekarang sosial media banyak ya. Saya nulis di Hmm. Instagram, saya nulis di Facebook dalam rangka itu terus melatih supaya nggak hilang nih apa ya istilahnya gift atau talenta yang dikasih kemampuan menulisnya kalau nggak di terus dipakai nanti saya nggak apa bisa jadi tidak menjadi contoh atau ya hilang Hmm. kan jadi sayang sekali ya seperti itu. Eh, Oke, oke. Jadi luar biasa banget ya. Jadi selain jadi penulis juga copywriting juga masih mengurus putrinya, putra atau putrinya Bu? Putri Putri. Putrinya yang sudah beranjak remaja nih kelas 1 SMA pasti makin tertarik juga nih dengan dunia parenting sehingga juga dituliskan dari dalam beberapa media gitu kan sharing-sharingnya kayak gitu. Oke, oke. Jadi dan tadi juga dijelaskan sudah 15 tahun memiliki Iya sekali. pengalaman di dunia menulis. Berarti itu zaman transformasi mungkin dari awal masih menulis di kertas gitu, coret-coret gitu ya. Iya iya Kirim benar-benar. kirim dulu awalnya gimana tuh? Boleh ceritain nggak awalnya tertarik sama menulis ini gimana sih Bu? Gitu maksudnya. Awalnya itu kalau bisa di apa ya mundur nih kita ke mesin waktu nih mesin waktu ketika saya kecil itu kebetulan saya itu adalah anak yang memang backgroundnya kebetulan bapak ibu saya guru tapi gurunya di Hmm. guru yang eh, pelajaran-pelajaran berat nih siapa yang tahu nih kira-kira coba ditulis pelajaran berat yang menurut bapak ibu tuh menjadi apa ya aduh gitu ya, itu. Oke, boleh nih Bapak Ibu Ah, ah, diketikkan nih kalau chatnya nih. coba Pelajaran beratnya kira-kira apa nih yang dimaksud Ibu Febria? Boleh ya nih. diketikkan. Mungkin jadi sama Ah dengan iya tuh Bapak Ibu. ada dari Mbak Dian Mbak Sinta Dian. Fitriani katanya matematika benar. Bapak saya matematika, ibu saya juga guru.
Coba guru apa yang berat lagi selain matematika? Oke, selain matematika apa lagi nih Bapak Ibu yang berat nih? Fisika Eh, katanya. oh berat, enggak. Bahasa Inggris, Masih. fisika. Kebetulan Bapak tuh matematika dan fisika, Ibu-ibu. Wah, olahraga Nah, berat katanya. Akan ya, membantu. ibu saya guru kimia. Jadi ini pas Waduh. banget ya, si notif bimbingan belajar spesialis matematika, fisika, kimia itu ada di Bapak Ibu saya semua. Loh, kok di saya jadi jurnalis? Itu kan satu hal yang Mm-mm. kayaknya keluar ya. Bertolak belakang mungkin ya. Iya, bertolak belakang. Nah, kebetulan bapak saya seorang guru, dia suka banget tuh, saya inget deh, kelas 1 atau kelas 2 setiap dia pulang ke rumah pastinya ya, Bapak Ibu, dia selalu bawa majalah Bobo. Aku boleh tahu nggak, eh, Ibu atau Bapak atau Mbak di sini yang masih atau tahu nama majalah Bobo? Ada nggak? Ada Oh, nggak? kalau Yeay, senang sekali. saya berlangganan dulu, Bu. Mas Hafiz Ruman, iya betul. Jadi waktu itu selalu dibawain tuh kayak masih eranya media cetak ya. Jadi Iya. ada majalah Bobo, Donald Bebek, lalu ada Ananda, lalu ada Ami. Jadi setiap minggu tuh saya sudah dikasih bapak tuh majalah. Iya, Aneka Yes, itu saya mulai remaja tuh Balala, beneran. Nah, balik lagi, jadi waktu SD tuh saya banyak sekali dikasih bapak bacaan. Hmm. Nah, Bapak sih nggak membacakan ya, dia juga namanya Bapak zaman dulu ya, Iya, eh, cuma kasih doang ya. Mbak Mas itu kan nggak kayak Bapak-Bapak zaman sekarang lah ya, yang parentingnya udah Gus. Bapak zaman dulu ya udah ngasih taruh, terus saya baca. Nah, dari situ saya ngelihat, ih, eh, seneng ya, maksudnya pas ngelihat misalnya ada cerpen, ada apa, dulu ada surat-surat tuh saya mikir, duh pengen banget deh ada nama saya di majalah itu. Nah, berawal Hmm. dari situ, saya ngirimlah ke majalah Bobo. Sekali ditolak, dua kali ditolak, berkali-kali saya coba, hanya ingin banget bahwa ada nama saya tuh di dalam Hmm. majalah itu. Dan akhirnya benar, saya ada nama, tapi bukan di cerpennya Bapak Ibu lucunya. Jadi saya di surat pembaca. Oh, rubrik membaca ya. Nah, dari situ ternyata membuka, saya punya teman se-Nusantara. Hmm. Bayangkan, saya punya teman Hmm. di Kalimantan, di Sulawesi, lewat nama saya di surat pembaca itu ada, saya nanya sesuatu, saya lupa ya. Kemudian kita jadi punya teman banyak. Jadi dulu namanya kalau nggak salah Sahabat Pena, kalau misalnya Betul Bapak Ibu masih tahu. surat-suratan Jadi dulu mohon ya. maaf ya, ini seperti ke dalam dunia lain ya saya tariknya ya. Nah, di Sahabat Pena itu kita benar-benar jadi setiap dapat surat, kita tuh semangat banget untuk membalas loh. Hmm. Hmm. Akhirnya kan nulis. Nah, dari situ saya mulai suka nulis, suka baca, dan bapak saya maupun ibu saya, walaupun dia dalam pelajaran yang berat itu, dia tidak memaksakan anaknya untuk, kamu harus matematika 100 ya. Kalau dulu kan nilainya 100-100 gitu ya istilahnya ya. Hmm. Kimia enggak. Jadi mereka benar-benar mengikuti dan mensupport saya. Bahkan saya pernah nggak jajan hanya demi dulu tuh beli komik Beli buku. sekitar Beli tiga buku. ribu. Oh Jadi iya, saya nggak jajan demi saya beli komik, karena bapak saya bilang ya kalau mau beli sesuatu yang di luar nabung. bapak kasih harus salah sendiri ya udah. Jadi saya tuh kalau bapak ibu mungkin nanti iseng searching di Google, ada namanya Doraemon, Kung Fu Iya, Boy, Detektif Conan tuh udah Conan. mulai kayaknya saya SMP SMA. Jadi di era saya itu memang banyak sekali bacaan yang ya betul, Candy Candy. Waduh, ini Wah, nih, ini satu kayaknya frekuensi nih. bener Vita angkatannya jenius sama mas saya. Nah, itu kayak bahagia sekali loh. Kita dapat di era yang memang kita bisa banyak memilih bacaan. Nah, dari Hmm. situ kemudian SMP saya nekat untuk bikin mading sekolah. Hmm. Hmm. Terus saya lanjutin lagi di SMA, saya juga ngeliat mading sekolah saya kok kayaknya ini ya nggak pernah ganti-ganti, setiap Hmm. 6 bulan saya ke situ masih sama gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ke guru bahasa pada saat itu untuk, Pak, boleh nggak saya eh, apa ya, bilang mengurus madingnya. Jadi Hmm. waktu itu saya mengurus mading SMA itu bersama 3 teman saya yang memang kami sama-sama suka menulis. Hmm. Dan itu kerasa banget ya Bapak Ibu, ketika kami menulis itu daya kreativitas tuh di otak penuh banget gitu loh. Hmm. Hal-hal kecil bisa kita tulis. Waktu itu sih belum zamannya smartphone ya. Iya betul, lupus dengan permen karetnya, Mbak Roma. Nah, balik lagi dengan kemampuan itu menulis, saya ngerasa sehingga membantu saya dalam belajar juga. Jadi saya merecall banyak hal, lalu saya tulis, itu salah satu cara saya untuk mengingat pelajaran. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Jadi awal mulanya karena memang Bapak memberikan bacaan, Bacaan ya. saya baca, dan
mulailah surat menyurat. Jadi kan kalau kita misalnya nih contoh kalau sekarang kalau WA nggak dibalas-balas kan baper ya. Nah kalau dulu kalau kita misalnya dapat surat terus nggak dibalas tuh rasanya sedih banget. Jadi ketika dapat Hmm, surat itu seneng banget. bahagia. Iya betul dan saya ngerasa saya sampai menjadi filateli kalau teman apa Oh, mau di yang perangko Bu ya? iya jadi dalam surat selalu saya bilang besok perangkonya beda ya. Ya Bener kurang lebih sih. seperti itu. Jadi itu masa-masa yang Oke, menyenangkan sih buat saya mengenal oke, literasi. oke, oke. Jadi luar biasa. Kita sambil flashback lagi nih Bu, Mas, Bapak Ibu semua Betul. masa-masa mungkin zaman dulu ketika masih tulis-tulisan surat, terus juga di tulis-tulis di artikel, di Iya, rubrik-rubrik masih ini majalah gitu. pensil ya, pensil pulpen modelnya kita. Betul, betul. Oke, oke. Nah, sekarang mungkin masuk ke topik pembicaraan lagi agak berat nih, Bu, gitu kan. Iya ya. Kenapa sih penting banget gitu, Bu, kita sebagai orang tua nih buat kenalin anak itu nulis sejak sejak dini gitu maksudnya. Kenapa tunggu gede aja lah gitu, tunggu ini aja lah. Kenapa harus dari dari kecil nih kita udah kenalin mereka tentang menulis kayak gitu Iya. sih. Balik lagi aku mau sharing pengalamanku sih, Mas ya. Jadi ketika Bapak mulai mengenalkan bacaan dan saya mulai dibilang suka mungkin tertarik dulu ya menulis dan itu tadi saya bilang kerasa banget ketika di dunia saya sekolah. Ya, itu membantu saya ketika guru menerangkan, lalu kita ngulang, terus kita nulis, itu bacanya lebih enak dibandingin kita baca satu buku berhala. Misalnya Betul. kayak ulangan. Oke ya, ulangan biologi bab 1 sampai 5. Ya ampun, 1 sampai 5 ya udah banyak banget ya babnya ya. Nah, Satu bapaknya udah banyak, Bu. iya. Tapi dengan kita menulis kayak resume Hmm, dengan tangan itu, saya merasa daya ingat pada saat itu ya, hmm, pada hmm, di hmm, era itu tuh saya cepet gitu kalau ngingat karena kan kita terlatih ketika dengar kita nulis lalu kayak kerekam aja otomatis. Jadi kalau iya. menurut saya kenapa sih kita menumbuhkan minat atau kesukaan menulis sejak dini? Ya karena seperti tanaman ya, Hmm, dari kecil bibitnya disiram, dipupuk, itu kan akan kelihatan buahnya ketika dia besar. Sama seperti kita dan anak-anak. Kalau dari kecil dikenalkan aja, dikenalkan pasti kan nanti kita akan merasakan atau anak merasakan sendiri dampaknya ketika mungkin dia mungkin ngenalin waktu SD akan terasa nanti ketika dia mau kelas 5 kelas 6 SMP, hmm, SMA, bahkan nanti di dunia kerja pun dia akan cepat Bapak Ibu untuk menangkap brief, menangkap materi karena itu tadi ketika dia menulis mungkin kalau sekarang Mas menulisnya lebih banyak di laptop ya hmm, atau di HP hmm. tapi nggak apa-apa karena dengan menulis kan kayak kita rekam Memorize lah ya. memori kita kerekam lalu kita kita ketikkan jadi ada proses yang saya bilang proses apa ya segala sesuatu organ tubuh yang Tuhan berikan tuh bekerja gitu jadi Hmm, hmm, kalau memang dibilang udah terlambat SMP baru kenali tenang tak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang bagus seperti itu jadi memang manfaatnya bakal kerasa nanti di dunia kerja mereka bahkan ketika mereka berumah tangga nih Bapak Ibu menjadi seorang ibu seorang bapak itu hmm. akan sangat-sangat kepake banget manfaat dari kita mulai mengenalkan anak-anak untuk menulis itu. Oke, jadi luar biasa banget. Jadi manfaatnya banyak sekali gitu, baik dari di pelajaran mereka di sekolah bisa mengerti dengan lebih baik lagi karena sering menulis, bahkan Iya, tadi sampai di pekerjaan juga gitu kan kita biasa mungkin pekerjaan yang sering tadi ada briefing, ada apa kita tulis lagi tema lagi sehingga lebih daya ingatnya lebih lebih kuat lagi gitu, tidak tidak mudah lupa juga. Jadi salah satu faktornya jadi bisa mengingatkan daya ingat juga meningkatkan daya ingat gitu ya ya. betul. Sama ini ya Oke, Mas, oke. kritis. Misalnya, ketika kita nulis, terus kita ngerasakan, menulis Hmm, itu kan kita melihat, membaca, kayaknya ada yang aneh nih di kalimat saya ini, kayaknya nggak enak hmm. dibaca, sehingga otomatis critical thinking kita tuh apa ya, terlatih. Berarti, Sehingga ketika kita mendapatkan informasi atau segala sesuatu itu, kita jadi kayak berpikir ulang, tidak hmm, langsung cepet, iya ya keren ya seru enggak. Nah, proses hmm, menulis itu yang tadi saya bilang, menggabungkan semua organ-organ tubuh yang Tuhan berikan, mulai dari tangan, otak kita, kemudian visual mata kita kan kalau nulis kan nggak mungkin merem ya, walaupun di hmm, laptop pasti sih. Kita pasti dengan menggunakan mata kita, kita sambil ngelihat memahami, hmm. ada yang salah nih kalimatnya, misal gitu. Nanti orang yang saya kirim ngerti nggak? Nah itu, jadi kita memang diajak untuk tadi kritis selain daya ingat ya. Oh, Oke, 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 luar biasa banget nih. Nah, ini ada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat juga ya. Nanti kita akan bacakan. Ini ada salah satu pertanyaan nih mungkin sama juga nih. Kalau dari balita gimana nih Bu? Maksudnya dari Ibu Emilia Friderica gitu kan. Apakah harus dari balita atau
pas mau mulai sekolah aja gitu kita membiasakan nulisnya gitu. Mungkin orang tua sekarang lebih, oh kayak lebih cepat lebih bagus nih gitu kan. Itu seperti apa Bu? Tapi benar loh, kalau dari balita, bahkan menurut saya tadi tadi proses mengajarkan menulis kan pengenalan literasi dulu, pengenalan Hmm, tentang kosakata. Jadi anak bisa betul. nulis ketika tahu kosakata. Kosakata Hmm, tahu ketika apa? Tadi ketika orang tua mulai memberikan bacaan, hmm, ketika orang tua kalau zaman dulu kan dibilang storytelling ya, orang tua iya, cerita. Nah, saya mau nanya nih, ibu-ibu di sini boleh dong, saya pengen tahu siapa yang masih menceritakan dongeng atau cerita apapun sama anaknya dalam keseharian. Ada nggak? oke Boleh boleh. dicerita. Boleh, langsung aja misalnya aku nih gitu. Oke Karena boleh diketikkan Bu, Bapak Ibu iya, semua. ini kita sambil belajar ngetik nih Bu, Bapak Hmm, Ibu. saya Benar nggak masih Mas? dengar. Betul sekali. Ketik Iya. itu kan salah satu metode menulis sebenarnya. Ya, betul. Jadi tadi saya bilang ketika dari balita malah saya bilang sebenarnya kalau dari hamil itu kita udah bisa ngajarin anak kita untuk suka nulis dari situ karena apa tadi Hmm, kan kita menceritakan ada kosakata yang mereka dengar nih sebenarnya dari perut kita nih. Kemudian nanti dia lahir kita masih menceritakan dan nanti Bapak Ibu emes deh bayangkan ketika mereka masuk TK kata-kata mereka akan lebih banyak dan itu eh, saya ngalamin sendiri ke anak saya mungkin karena basic saya jurnalis sehingga ketika ada waktu kami itu lebih suka menceritakan dan masih majalah Bobo ya waktu itu saya hmm, koleksi soalnya jadi banyak banget saya ulang lagi saya bacakan oh, dan ketika di TK Bapak Ibu ketika ditanya sama bu gurunya memang kosakata anak saya jadi lebih banyak dan hmm, ketika dia menulis misalnya kan di TK pasti diajarkan juga ya nulis. misalnya menulis ibu bapak mereka juga lebih cepat Bapak Ibu untuk Hmm, tahu, oh ini kita bukan bicara belajar membaca ya, tetapi ketika mereka memahami konsep kosakata itu, sehingga kalau dibilang tadi menemukan minat menulis di balik, sejak bayi nggak apa-apa, sejak kita hamil, kita kenalin lewat kosakata. Lalu ajak mereka untuk menulis. Menulisnya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Namanya kalau di balita, ya pendek, cuma mengenalkan satu kata. abjad aja udah nulis. Hmm, Bahkan hmm, mungkin saya mau apa memberikan pemahaman lebih luas ya. Mereka mencoret itu mereka menulis loh. belajar nulis ya. Iya, mencoret hal yang nggak jelas. Kalau kita bilang apaan sih nggak jelas bacaannya. Gambar-gambar gitu kan. Iya, itu adalah proses menulis. Jadi ini mereka yang tadi saya bilang imajinasi mereka, critical thinking mereka, mereka tuangkan di dalam menulis itu. Hmm, Jadi kalau dibilang menemukan minat menulis dari balita, itu bagaimana? Itu Bu, yang tadi saya bilang. Kenalkan aja dulu, hmm, kenalkan dan kalau memang bisa mencontohkan itu akan sangat menjadi hmm, combo ya hmm, istilahnya paket combo yang bagus. Jadi ibu sambil nulis, nulis apa aja. Misalnya kalau ibu-ibu kan suka sekali nulis to-do list, hmm, bangun tidur, siapin bekal. Nah, anak akan melihat ibu nulis apa atau mami nulis apa. Ketika mereka tanya, oh jelaskan, ini lagi nulis to-do list supaya apa? Supaya nggak lupa nanti jemput kamu jam berapa. Nah, hmm. anak akan ngerekam tuh. Mungkin 1 tahun kemudian dia akan mulai meniru apa yang ibu lakukan. Misalnya dia akan nulis catatan, oh ya hari ini pengen makan ayam goreng. Nah, dia tulis tuh pesannya buat ibu. Nah, itu hal-hal kecil yang ternyata bisa dilakukan di rumah. Seperti itu, Mas. Oke, oke. Jadi bahkan dari sejak dalam kandungan kita bisa mulai kenalin tuh, mungkin dari kosakatanya dulu karena kan menulis pasti dia perlu kosakata yang banyak juga terus juga dari mungkin dengan mencoret-coret tuh udah belajar menulis Ya. juga Bapak Ibu semua dan mungkin sih kita mendampingi juga sambil mencontohkan ke mereka mereka akan semakin ingat dan akhirnya bisa mulai mencoba kayak Iya, gitu. nikmatin Nah, deh coretan anak-anak. Karena nanti ketika kayak saya nih anak saya SMA, saya kangen loh tembok saya penuh coretan ternyata. Itu benar-benar oke, oke. kenangan-kenangan yang baik untuk, oh ternyata dia sudah bisa membuat garis ini ya. Huruf A-nya dia yang tadinya goyang-goyang, istilahnya, oh sekarang dia A-nya udah benar-benar bisa kelihatan. Itu proses yang memang Mm-mm. nanti Bapak Ibu akan melihat eh, manfaatnya dari yang tadi kegiatan menulis sesimpel itu. Oke, oke, oke. Nah, ini ada sharing lagi nih dari Bu Nurvita. Mungkin zaman dulu ada sistem CBSA Iya, tuh, catat buku saya masih sampai ingat habis. cara Oke, belajar siswa aktif kalau nggak salah ya nah, singkatannya. iya, benar. Siswa aktif ini singkatannya beda nih, cara catat buku sampai habis katanya. Oke, nah berarti itu ada manfaat positif sekali gitu kan. Nah, gimana caranya sekarang gimana biar anak itu mau menulis dengan menyenangkan tanpa terpaksa kan banyak juga anak yang kalau disuruh namanya belajar gitu kan belajar nulis nih kayak terpaksa tapi gimana caranya kita bikin menulis itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan anak tuh jadi have fun gimana Bu ada nggak Bener sih kiat-kiatnya kalau Bu?
Kalau dengan kata belajar tuh udah kayak ada apa ya, barbel di atas kepala gitu ya Mas ya. Udah kayak beban. Apalagi menulis itu banyak anak-anak bilang capek. Tapi benar ya Bapak Ibu, nulis itu kan capek ya. Pegel ya. Pegel gitu. Nah kalau menurut saya nih menjawab pertanyaan Mbak Nurvita ya, eh, cara catat buku sampai habis. Ini maksudnya buku pelajarannya langsung dicatat semua habis gitu ya. Nah, ini manfaat positifnya banyak menurut menurut saya ya. Kenapa? Tadi anak jadi merekam. Karena dengan kita menulis ulang kan merekam. Jadi tidak perlu menghafal, mohon maaf ya Bapak. Dulu kan kita menghafal kayak kita membaca buku terus kita Teriak Muhammad kencang-kencang. Hamid ya gitu kan udah disangka "Ih, ngapain tuh ya," gitu. Tapi dengan kita menulis ulang kan dia kerekam otomatis. Seketika kita baca itu buku lalu kita tulis ulang itu ada perekaman yang memang di otak kurang lebih itu akan membantu. Nah, kalau tadi dibilang gimana supaya menyenangkan. Nah, tadi ini baru tadi pagi nih kita kejadian nih Bapak Ibu. Anak saya sebelum pergi bilang, aduh sejarah banyak banget hafalannya, mesti ditulis banyak. Terus kita tantang dia, bagaimana kalau kamu menulisnya itu seperti kamu bercerita. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengajak atau mengasih metode baru nih yang disebut catat buku sampai habis. Ya jangan pelik ketiplek sama misalnya. Contohnya ya, ibu kota Jakarta adalah Monas. Nah, itu kan anak akan capek ya. Persis banget. Nah, kalau saya bilang, coba deh kamu bikin dari versi kamu sendiri, cerita. Jadi seperti kamu membaca buku cerita atau seperti kamu nonton YouTube. Kan senang tuh kamu. Nah, kamu tulis dengan versi kamu sendiri. Jadi supaya anak juga senang. Oh iya ya, enak dibacanya. Misalnya, Monas adalah ibu kota Jakarta. Ya, sesingkat itu kan sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang di buku pelajaran kan kalimatnya udah panjang ya, Beda, Mas ya. betul. Baku banget lagi. Iya, jadi kalau tadi mungkin untuk Mbak Novita, gimana anak menulis dengan menyenangkan dan tidak terpaksa? Satu, biarkan mereka menulis dengan gaya mereka. Karena kan yang mereka mau baca ada tulisan mereka sendiri ya. Yang tujuannya adalah tentu untuk mendukung belajar mereka. Kedua, itu tadi sesekali kita temenin. Ketika dia memang CBSA, kita ikut aja. Yaudah deh, aku boleh dong CBSA juga satu halaman. Jadi melakukannya bersama-sama sehingga anak tidak merasa bahwa, ih, aku doang. Mami Heeh. mah enak cuma ngeliatin gitu. Jadi kayak penanggungan bersama seperti itu. Moga-moga membantu ya, Mbak Novita ya. Oke, oke, luar biasa banget. Jadi kita juga bisa mencontohkan ngerjain bareng biar anak tuh nggak ngerasa, wih, gua doang yang nulis. Terus juga pastikan juga menulis itu sesuatu yang gampang mereka mengerti dengan bahasa mereka sendiri gitu Tuh kan. Jadi dengan mereka bahasa kayak fun juga. bahasa mereka. Istilahnya kalau sekarang gini, frekuensinya mereka gitu loh. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Kalau tadi kan dalam versi masih anak-anak tuh, balita nih. Sekarang gimana nih kalau anaknya udah mulai remaja nih? Diarahin nulis apa sih buat sehari-hari gitu. Kita sebagai orang tua kan kalau remaja udah banyak mulai penolakan-penolakan biasanya kan ya. Nah, sekarang anaknya Boleh, baru ngajarin. Mbak Safina boleh tahu nggak anaknya cewek atau cowok? Karena beda nih. Anak cewek Hmm, remaja dengan anak cowok remaja nih beda di treatmentnya nih. Aku boleh tahu nggak Mbak Safina boleh jawab dulu apakah anaknya cewek, remaja? Mbak Safina cewek Oh, kata anaknya. kalau anak cewek jujur agak sedikit lebih Gampang. menyenangkan. Oh, menyenangkan. Karena coba aku tanya sama Ibu Bisni, basic kita kan memang suka curhat ya, suka Hmm, nulis. Nah, itu seperti udah gennya perempuan atau ibu-ibu tuh kalau selain banyak ngomong adalah dia suka tuh menulis atau curhat. Jadi kalau untuk anak remaja menulis apa ya untuk sehari-hari? Kalau sekarang tuh ada journaling. Kalau zaman kita mungkin journaling, diary. diary. Nah, tapi kalau dari zaman dulu kan banyakannya tulisan nulis terus kita gambar sendiri. Nah, kalau journaling sekarang nanti Bu Safina lihat di YouTube, aku aja juga belajar. Itu lucu-lucu banget, gemes-gemes. Jadi mereka nulisnya nggak banyak. Misalnya contoh, dia habis anak SMP kan pasti nge-mall bareng, atau mungkin dia nonton bareng sama teman, atau mungkin dia dapat sesuatu yang menyenangkan, ajak dia cerita di jurnalnya itu, tapi sambil dihias, dikasih stiker. Jadi nggak melulu harus banyak tulisan. Terusan. Iya, cuma 5 kata tuh itu akan lebih menyenangkan sehingga si anak akan bisa dibilang tiap di hari dia akan bikin jurnalnya karena gemes Mas. Mbak kalau lihat di YouTube tuh ya stiker-stiker terus nanti stabilonya warna-warni dan itu ternyata sangat-sangat memancing itu tadi kreativitasnya yang sangat banyak sehingga ketika nanti dia di sekolah, ketika ada, ayo kalian bisa ide apa?
yang lain ngasih satu dua ide, anak kita pasti bisa ngasih sampai 10 ide. Karena itu tadi, kreativitas dalam menulisnya dia kembangkan untuk banyak hal. Jadi ceritakan hal-hal sehari-hari yang baik sedih, baik senang. Misalnya nih, habis berantem nih sama temen duduknya. Ini diceritain Hmm. aja, karena itu nanti ketika dibaca, dia akan senyum-senyum sendiri. Jadi nggak usah berat, jangan dikasih, kamu catat ya pengeluaran uang jajan kamu sebulan. Jangan, ibu-ibu. Nanti dia pusing. Hal-hal yang menyenangkan aja. Tadi kan kayak Hmm. nonton bioskop, ada tiketnya tuh, tempel di situ. Terus di bawah tulisin resume apa tadi yang ditonton apa ceritanya gitu ya mungkin ya. Bisa, tapi kalau di saya sendiri, saya tidak terlalu banyak bertanya ya. Hmm. Karena anak remaja kalau ditanyain, makin bete mereka. Biarin dia eksplor sendiri ya. Nanti kalau misalnya udah itu paling aku nanya, misalnya kita dia nunjukin, ya kita akan apresiasi, ih bagus ini lucu banget nih. Ini dari mana sih bikinnya? Jadi lebih melihat globalnya. Jadi jangan didetailin misalnya, kemarin nonton apa, mas siapa aja, jam berapa? Wah, anak dengan banyak pertanyaan itu akan merasa, ini kok jadi kayak di pengadilan ya gitu kan. Hmm. Gitu. Semoga membantu ya Mbak Safina, kalau anak remaja putri kayaknya akan lebih menyenangkan. Dan itu tadi, jangan lupa ibunya kalau memang mau bisa memberikan contoh juga punya jurnal sendiri. Seru kok journaling bersama itu. Oke, 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 luar biasa. Jadi kita tadi journaling aja, ya biar sharing-sharing pengalaman dia, kehidupan sehari-harinya, nggak usah banyak-banyak, mungkin beberapa katanya, tapi kita hias-hias, ya mungkin ya biar lebih lihat, ya lebih kayak, wah keren juga nih, gitu kan, terus diwarna-warnain juga. Oke, jadi bisa seperti itu Bu Safina ya. Oke, semoga membantu. Dan ini sekarang balik kebalikannya nih, ada remaja tapi cowok Bu. Wah ya, Dari Ibu Sylvia nih, dia Bu anak saya Sylvia saat ini ya. kelas 8, Kelas laki-laki 8 nih. berarti dua Kelas SMP ya. 2 SMP betul. Dia cukup senang dan menulis meskipun masih belum rutin. Nah, boleh dibandingin Hmm. nih, boleh dikasih sharing nggak nih? Gimana caranya biar kita bisa mendukung nih keterampilan mereka? Jadi udah ada bakatnya udah kelihatan nih, Bu. Nah, Wah ini sekarang udah bakat udah keren sih ya. kelihatan. Gimana kita sebagai orang tua mendukung nih bakat mereka seperti apa? Kayak gitu. Bu Sylvia aku kasih selamat dulu, congratulations. Kenapa? Ketika punya anak yang ternyata dia udah cukup senang bisa nulis, itu buat saya udah jadi poin plus orang tua. Jadi nggak usah bertanduk untuk, ayo kamu enggak. Jadi benar-benar congratulations buat Sylvia. Nah, bagaimana sih untuk mendukung? Mendukung. Ya, kalau sekarang tuh eh, banyak banget, kalau saya di Instagram, kalau bisa dilihat tuh ada, ikutin aja lomba, tapi jangan ditekankan menang ya, Hmm. atau ikut workshop. Jadi waktu itu saya juga pernah ikut workshop pembuatan komik. Itu menyenangkan sekali loh. Karena kan kita juga selain tadi menulis komik ceritanya, tapi kita belajar untuk, oh, bikin storyboard. Jadi rangkaian cerita dari kotak satu ke kotak dua. Jadi cara mendukungnya saya lebih support ibu untuk mencari wadah tadi. Hmm. Mencari bagaimana supaya anak ini bisa punya kegiatan yang memang mendukung hobi menulisnya. Ya tadi ikuti workshop, ikutin pelatihan. Nih, tadi kan, oh ya di Sinotif mungkin juga ada kegiatan. Nah, nih buat Sinotif nih berarti nih Hmm. PR-nya. Kalau ada workshop silakan loh, karena itu kan anak-anak akan Ada. ketemu sama Hmm. teman-temannya sesama yang suka nulis. Itu akan Hmm. lebih semangat mereka. Kalau menurut saya ya, jadi kayak punya, weh, satu geng nih kita semua suka nulis. Mereka sehingga bisa berbagi pengalaman. Semangat ya, ini aku maksudnya senang banget ada anak cowok udah mulai suka nulis. Terus Iya. Bu, siapa tahu dia bisa menghasilkan buku sendiri dengan namanya. Kalau zaman Hmm. aku, namaku hanya di surat atau di majalah Bobo. Jangan-jangan Bu anaknya Bu Sylvia, Bu Sylvia benar ya Haryana. Iya. Anaknya bisa nerbitin buku. Wah, banyak sekarang penerbit-penerbit indie soalnya, yang maksudnya nyetak mandiri ya, seperti itu. Oke, nah tadi yang menjawab dari inisiatif, ada nggak sih kegiatan-kegiatannya? Oke, saya bantu jawab. Jadi kalau dari inisiatif sendiri kan, kelas sekarang udah live interaktif online pembelajarannya, kita nanti ada biasanya di bulan pas liburan sekolah itu ada namanya Sinatif Virtual Holiday dan salah satunya isinya ada workshop-workshop bermanfaat nih, kayak gitu. Mungkin kemarin juga ada workshop tentang menggambar, workshop tentang apa? Mungkin di next tahun depan mungkin bisa jadi kita bikin workshop nulis, kayak gitu. Mungkin Bu Febrian nanti jadi ininya nih. Berarti Oke, nanti dan Bu Sylvia harus pantengin terus nih sosial iya. medianya si Notif nih, untuk Betul, supaya dan nggak kita ketinggalan ya event-eventnya ya. dan kita juga tiap 2 minggu sekali ada webinar seperti ini kan, bisa jadi berikutnya ada penulis lagi atau seperti apa. Dan dulu sebelum pandemi gitu, kita juga ada namanya Creative Teenager Camp. Jadi mereka tuh nginep di sana, nginep di satu tempat, mereka bersosialisasi sama teman-teman satu frekuensi. Dan ada beberapa siswa kita yang ngasilin buku juga di sana.
kayak gitu. Mungkin nanti saya kasih contoh-contohnya nih Bu, atau buka di websitenya Sinotif. Nah, nanti di bagian ini ada buku-buku. Nah, di situ ada buku-buku dari siswa-siswa Sinotif. Jadi kita bantu publishing juga kayak gitu. Jadi bisa jadi nih, mungkin next ke depannya lagi kita akan buka juga kelas-kelas workshopnya lagi gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi kita bisa lihat stay tune aja Bu di sosial media Sinotif. Jadi nih gitu kan. Apakah tahun ini, tahun depan, kita bisa lihat aja. Stay tune aja Bu ya. Jangan lupa di follow IG-nya Cinatif. Jadi Oke. memang menyenangkannya di era Mm-mm. teknologi yang menurut saya sangat keren ini adalah lebih banyak source-nya ya, lebih banyak caranya untuk anak-anak berkembang. Kalau saya flashback, wah, ketahuan banget nih si angkatan 40, maksudnya umurnya udah 40-an ya. Oh, Waktu saya kecil tuh kita yang mencari dan tidak banyak kan ya. Misalnya contoh, nunggu dulu informasi sekolah ada lomba cerpen, ya ampun setahun setahun sekali ada juga kali. kayaknya ini banget gitu kan. Atau ya itu tadi, kalau sekarang kalau saya lihat misalnya ibu-ibu nanti ikut nih ada kalau nggak salah tuh Kementerian Pendidikan sendiri dia Mm-mm. punya sosial medianya tentang literasi banyak banget. Ada workshopnya, ada lomba-lombanya. Tapi sekali lagi, kalau saya pribadi melihat bahwa saya melihat pengalaman saya, orang tua saya tidak memaksakan untuk saya menjadi the best. Tapi di situ Mm-mm. jadi challenge saya. Jadi ketika mengikut sertakan anak, ikut lomba, jangan dikasih target ya Bapak Ibu. Yang penting Mm-mm. apa tadi? Dia fun, dia senang, yakin deh pasti dia akan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita bahas ke materi lagi deh kan. Menulis itu mayoritas anak-anak itu sekarang menulis itu pasti di sekolah ya Bu ya. Makanya mereka di setiap hari mereka menulis, mereka ini gitu kan. Dan tadi juga di-sharingkan bahwa bapak ibunya Bu Febria adalah seorang guru gitu kan. Nah, mungkin kita bisa dapetin sharingnya juga nih. Jadi kalau bapak ibu kan pernah dengar dari bapak ibunya gitu kan. Kalau peran guru gitu kan, peran pendidik itu buat kemampuan menulis anak tuh seberapa pentingnya sih gitu kan. Karena mungkin banyak juga di luar sana, oh ada yang profesi sebagai guru juga, atau seperti apa. Karena mayoritas penulisnya tuh di sekolah. Nah, gimana sih peran guru atau sekolah itu buat mendukung semangat menulis anak kayak gitu sih, Bu? Ya, jadi sebenarnya cita-cita saya juga ingin menjadi guru ya. Tapi ketika saya lihat, wah, keluarga saya guru semua, sepertinya harus berbeda nih. Apa nih ya? Sesuatu yang masih berhubungan dengan guru, tapi tidak jauh-jauh. Akhirnya saya memilih tadi jurnalis. Nah, Hmm. buat saya peran guru itu besar banget. Contohnya selain bapak, ibu saya seorang guru, tapi mereka tuh mungkin orang tua zaman dulu kan beda ya, Mas. Mereka tuh Hmm. nggak apa ya? Mungkin bapak ibu juga ngalamin ya. Ya udah, mereka fokus membiayai kita sekolah, tetapi tidak Hmm. menemani segala macam. Tapi itu buat Hmm. saya adalah challenge setiap masa pas berbeda ya. Hmm. Jadi ketika di rumah, kalau sekarang tuh anak sekolah dari pagi jam 7 baru mungkin jam 2 jam 3 di Tiga rumah ya. betul. Heeh. Sisanya mereka main, lalu sama kita paling berapa jam. Jadi memang kalau ditanya peranan guru sangat penting, apakah iya? 99% bahwa guru itu yang membuat anak-anak akan menjadi suka menulis. Hmm. Kayak saya, tadi saya cerita waktu SMA, saya langsung datengin guru bahasa Indonesia saya untuk saya minta izin kan. Boleh Hmm. nggak saya ingin madingnya? Waktu SMP, saya ingat guru SMP bahasa Indonesia saya, Bu Neneng. Saya juga minta Hmm. izin. Nah, kalau mereka dulu nggak memberikan ruang itu, mungkin Hmm. saya kecintaan saya sama menulis tidak sebesar saat ini ya. Tapi Betul. guru yang tadi memberikan ruang, memberikan kesempatan, sama seperti tadi CBSA, catat buku sampai habis. Jangan salah loh Bapak Ibu, itu juga metode guru Metode yang kalau kita betul. ambil positifnya, merangsang anak untuk menulis. Karena Hmm. tadi dengan menuliskan nih, saya pernah dapat tuh bahwa semua bergerak ini, saraf-saraf kita nih. Hmm. Nah, itu akan membantu. Jadi, kalau tadi bilang peranan guru, ya besar banget. Terus bagaimana? Kan guru-guru sekarang juga challenge saya banyak ya. Saya tahu Hmm. tuh, diklat bikin ini, bikin itu. Mungkin yang saya mau, apa ya, kita sama-sama nih adalah, biarkan anak cerita yang hal-hal sederhana aja dari Hmm. buku harian mereka. Selain buku pelajaran ya. Jadi Bapak Ibu bisa sebagai saya guru tadi, oh ya dalam 1 minggu ini aku pengen anak-anak nih ya, nanti di hari Jumat Ibu lihat dong, kalian punya jurnal seperti apa. Jadi selain pelajaran, bisa dilihat jurnal mereka, apresiasi mereka, mungkin nggak usah nilai ya. Dikasih tanda tangan, cap atau stiker, itu anak-anak senang loh. Hmm. Atau dikasih komen misal, ih iya ibu ternyata belum pernah loh ke Ragunan ini, ibu belum pernah loh naik ontang-anting. Itu anak akan gini, wah ternyata guruku. Nah, jadi dibalas dengan menulis juga Bapak Ibu. Jadi jangan cuman, Hmm.
Oke, good. Di Nah, checklist karena dia 100 tuh, gitu. Oke. iya, kan dia sudah menulis. Nah, dengan komen apa sih istilah sekarang testimoni ya. Mm-mm. Kalau komentar terus Mm-mm. gitu anak-anak pasti akan senang. Oh iya ya, guruku Mm-mm. juga memberikan komentar dalam bentuk menulis. Jadi sama effortnya seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi sangat besar sekali ya peran guru-guru di sekolah Betul juga betul. gitu kan. Dan jadi kita bisa juga memberikan penilaian gak hanya dalam bentuk nilai tapi dalam bentuk kata-kata sehingga mereka lebih semangat lagi buat menulis-menulis berikutnya. Bah, Oke, betul. oke, oke. Nah, selanjutnya nih kita berkembang gitu kan dalam menulis dulu kita menulis pakai tulisan tangan, terus ada mulai diketik dan bahkan sekarang ada teknologi terbaru namanya AI, Bu. Nah, katanya sih gitu maksudnya. Ini kayaknya bakal menggantikan banyak pekerjaan gitu kan. Dan ada katanya bilang, wah nanti juga menulis ini bisa digantikan dengan AI katanya. Nah, kalau Ibu gimana nih Bu pendapat Ibu tentang ini, Bu? Aku mau tanya dulu di sini yang udah pernah memakai AI nih dari ibu-ibu, boleh dong tahu ditulis aja di komentar. Oke, Ya. Bapak Ibu nih yang pakai AI nih buat kesehariannya mungkin buat Contohnya aku pernah pakai AI untuk nanya, aku butuh bantuan kamu untuk nulis menu seminggu dengan budget 30.000. Wah, AI bantu tuh. Senin menunya apa? oh Ibu Oh, Safina belum nanti pakai Bu Sapina AI. coba di. Belum pernah. Nah, Oh, Bu Novita ini udah tuh kayaknya pakai chat GPT iya. katanya. Kita lihat lagi nih dari 20 berapa? 29 kita 29. tunggu dulu ya. Berapa persen yang belum pernah? Nanti si Notif sepertinya harus membuat workshop tentang menggunakan A- AI ini. ada kemarin, udah di Ada bulan ya? Juni kemarin. Oh, harusnya nanti Ibu ikut Mungkin lagi. nanti bisa lihat di YouTube-nya ya si Natif nanti. Nah, nanti Nah, itu dikasih linknya ya, boleh ya, biar nanti yang belum nih betul. bisa menggunakan. Oke, ternyata banyak kok ada Mbak Grace, Mbak Nurvita dan Mbak Tuti. Aku boleh tanya dong, biasanya pakai AI-nya itu apa sih? Kalau aku Nah, tadi ya. tuh sesimpel itu tuh nanya menu saking udah buntu seminggu mau menu apa, aku tanya ChatGPT. Oke, boleh diketikkan nih ibu-ibu yang pakai AI. Biasanya pakai Ya, AI itu buat apa sih gitu kan? buat nanya Heeh. apa tuh apa? Buat nanya Ada apa? Mbak Grace di sini, ada Mbak Nurvita, mungkin boleh Mbak Tuti juga kasih tahu di sini. Nanya masalah sehari-hari. Oh, misalnya Waduh. apa nih? Saya mau ke Bogor jam boleh cerita nggak apa-apa. Nah, ini aku mau tantang ya, mau challenge ya. Karena kita tadi tentang apa minat menulis. Nah, aku mau lihat nih. Kita karena lewat chat nggak apa-apa. Ditulis aja nanya masalah sehari-hari. Boleh nggak dicontohin waktu dia nanya sama chat GPT, ditulis aja gitu. Nanyanya seperti apa? Aku mau Hmm. ini nih, mau sama-sama belajar nih. Mbak Tuti juga nih nanya outline bikin ebook. Wah, keren. Wah, keren, mantap. Keren banget. Kayak sambil nunggu Mbak Nurvita ya, atau nanti Mbak Tuti juga boleh ditulis tanya outline misalnya. Ini kan kita sekalian ngasih pengalaman buat ibu-ibu yang belum pernah ketika pakai chat GPT, cara nanyanya seperti apa, nanti bisa dibaca di komentar mereka ya. Oh, ternyata begini. Nah, tadi pertanyaannya apakah akan menggantikan ya? Hmm. Rumornya begitu. Hmm. Maksudnya rumornya, wah dikatakan bahwa sekian persen pekerjaan akan digantikan oleh AI. Apakah salah satunya menulis akan tergantikan? Bisa jadi iya. Bisa jadi. Kenapa? Karena terkesannya mudah ya. Menulis itu mudah gitu kan. Ah, pasti nanti AI bisa ngerjain nih. Suruh aja dia bikin misalnya. Saya hari ini butuh, misalnya anak kan sekarang kita Heeh. chat GPT loh. Saya ingin membuat cerita pendek tentang pengalaman ke kebun binatang. Saya pergi tanggal segini bersama orang. Nanti ChatGPT akan membuatkan ya panjang lebar. Hmm. Hmm. Wah, berarti nanti peran guru bahasa Indonesia, peran penulis hilang dong. Asumsinya iya, tapi ternyata enggak. Hmm. Kenapa? Hmm. Kalau Bapak Ibu tahu, ChatGPT itu kan mengumpulkan data, mengumpulkan cerita-cerita di dalam istilahnya di dunia maya dia kumpulkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Kalau kita nggak nulis, kalau kita tidak menjadi penulis atau digantikan AI, gimana AI bisa ngasih informasi dan jawaban yang ibu bapak tanyakan. Hmm. Jadi, kalau tadi pertanyaan, akankah tergantikan? Enggak. Enggak. Karena Hmm. apa? Bertanya sama mesin dan bertanya sama orang itu berbeda banget. Betul sekali. Penulis dari mesin dengan menulis sendiri itu beda banget. Kalau orang bilang ada pakai roso, apa ya? Iya, Rasa. pakai perasaan. Iya, bacanya juga pasti beda. Jadi yakin deh kalau ada mungkin anak-anak dari Mbak atau Mas atau Bapak Ibu yang ingin menjadi penulis, dukung.
Kenapa? Dia nggak akan tergantikan sama AI. AI butuh penulis malah. Hmm, Karena dari kebalikannya justru ya. iya, dari mana dia dapat sumber-sumbernya kalau bukan kita yang nulis? Iya, Dari mana dia istilahnya apa ya, Mas? asupan, dapat Nyolong, asupan. nyuri, ya, apa yang kita pernah tulis di sosial media akan kerekam, apa yang pernah kita tulis di blog akan kerekam. Kalau kita nggak nulis, jadi AI yang butuh kita, AI yang butuh penulis Betulis. seperti itu. Jadi tidak akan tergantikan, tetapi AI membantu kita tadi. Contoh kayak tadi saya tanyakan, atau tadi si Mbak Tuti nanya outline bikin ebook sebagai referensi ya, bener nggak? Hmm, Jadi hmm, daripada kita riset banyak-banyak, tanya ChatGPT, dia udah ngumpulin semua hmm. gitu. Wah, Mbak Grace, cara mendiamkan anak tantrum, wah Oh, keren tanya banget. kayak ayo Nah, langsung. ini pasti AI ngambilnya dari mana? Tahu nggak Dari Mbak Grace? artikel-artikel yang ditulis mungkin bisa jadi. Artikel-artikel parenting, percaya atau enggak, saya pernah nemuin tulisan saya sendiri di ChatGPT. Pas saya, Nanya ke diri sendiri iya, gitu ya. jadi gini, Jawab diri sendiri. pas saya baca, perasaan ya, kan kita ngenalin tulisan kita sendiri ya, Iya, karakteristik tulisan kita. Maksudnya gini, kita tahu, istilah gini, ada banyak HP sama, tapi kita pasti tahu dong HP kita HP yang saya kita mana. yang mana. Nah, sama kayak gitu. Pas saya baca, oh ternyata saya nanya dong, kamu dapat ini sumbernya dari mana? Dia kasih tahu lah. Ternyata dari website yang tempat saya kerja, di website parenting. Saya nanya lagi, tahun berapa artikel? Jadi saya ajak ngobrol ChatGPT ya. Sampai akhirnya saya nanya, apakah kamu tahu siapa yang menuliskan ini? Keluar nama saya. Duh, itu saya ketawa sendiri. Wah, ternyata ChatGPT butuh kita sebagai penulis. Hmm. Ya, keren Bu Grace. Jadi daripada dapat apa tadi cara mendiamkan anak tantrum, tanya ChatGPT, ChatGPT dapat dari website parenting dan Bu Grace juga akan terbantu ya. Hmm. Seperti itu. Oke, justru kebalikannya nih kita mikir wah bakal tergantikan justru ChatGPT yang nggak bakal atau AI itu yang nggak bakal bisa ini kalau tidak ada penulis-penulis ini gitu gitu kan. Jadi sebenarnya Oke, bekerja sama sih ya kalau betul menurutku betul. ya. Oke oke. Nah sekarang nih Bu Febri mungkin banyak orang tua yang tadi udah anaknya udah ada bakatnya, bahkan ada yang belum berbakat. Ada nggak tips nih misalkan nih ngasih arahan ke anak yang sudah berbakat biar bisa jadi penulis yang sukses gitu kan. Mungkin seperti Bu Febri ya tadi. Bahkan nanya ke ChatGPT, ChatGPT ngasih dari artikel Bu Febri sendiri nah gitu kan. Jadi gimana caranya buat mengarahin anak nih yang udah punya bakat atau yang belum punya bakat bisa sukses nih dalam menulis ada nggak? Oke. Kalau mungkin kalau menurut saya pribadi, Mm-mm. eh, kita jauhkan, bukan jauhkan, goals kita adalah bukan tentang bahwa anak ini akan sukses menjadi seorang penulis. Jadi kita Mm-mm. mundur lagi nih. Ketika anak suka menulis, itu akan berguna untuk apa? Itu Mm-mm. tadi yang saya bilang. Dia punya daya kreativitas tinggi, critical thinkingnya juga tinggi, daya analisanya, bisa mengingat. Jadi manfaat-manfaat itu dulu yang mau kita ambil dari tadi, anak berbakat atau tidak berbakat menurut saya udah tidak menjadi fokus kita dulu sebagai orang tua. Tapi Mm-mm. bagaimana mengenalkan bahwa anak suka nih menulis nih. Terutama saya mau encourage Bapak Ibu di sini pagi hari ini mulai menggunakan jarinya Bapak Ibu, karena Mm-mm. ternyata anak-anak banyak main laptop dengan posisi begini dan main HP. Ini banyak sekali fisioterapi mengeluhkan penyakit anak-anak yang di sini. Aku agak lupa istilahnya itu apa, Mas. Jadi mereka ngalamin kekakuan karena statis di sini. Nah, dengan menulis itu membantu anak-anak kita mungkin ya Bapak Ibu untuk mereka tidak terkena gangguan saraf terlalu dini atau stroke-stroke ringan. Jadi sebenarnya banyak sekali, besar sekali manfaatnya. Jadi kita nggak usah ngeliat, oh anak saya nggak berbakat, jadi nggak usah deh. Oh anak saya Mm-mm. berbakat, saya nggak. Lebih kepada, yuk kita petik manfaatnya bahwa ini untuk masa depan mereka di dunia kerja, dunia kuliah, di bangku SMA, SMP. Nah, nanti kalau anak kita ngerasa dia berbakat, wah kayaknya dia berbakat nih. Contohnya misalnya nilai bahasanya bagus, Mm-mm. cerpennya menang terus, atau dia suka nulis. Itu akan berguna ketika anak-anak ini akan nulis esai. Ya, Bapak Ibu proposal, esai. Nanti kan di dunia kerja kita kan banyak berhubungan dengan itu, penulisan, nulis proposal, Mm-mm. nulis esai. Itu akan ngebantu. Lalu kita lihat lagi, wah ini berkembang nih. Mungkin bisa jadi Dewi Lestari, Seno Gumilar, atau siapapun penulis. Itu kalau saya melihat bahwa itu akan proses kecintaan dia yang begitu besar, nanti akan menjadi sebuah karya yang besar seperti itu. Atau mungkin kayak saya
lebih kepada memang saya suka dunia parenting dalam bentuk artikel media. Nah, itu kan bisa dibaca banyak orang ya, bisa menjadi manfaat. Jadi seperti itu. Jadi cara untuk menumbuhkan minat yang sudah ada, anaknya punya minat, itu tadi, ayo cari workshop, ayo tantang dia, atau ajak dia bikin blog. Hmm. Iya. Kalau memang itu tadi ya, kalau anak SA udah remaja kadang-kadang nulis tangan kan udah mulai, udah pakai HP aja gitu. Ya udah, ajak mereka bikin blog, dan blog itu kan bisa menjadi portofolio mereka loh di masa depan. Istilahnya jejak sosial media mereka bagus lah Bapak Ibu. Hmm. Nggak hanya konten-konten yang ya semoga bukan konten-konten yang merugikan masa depan mereka ya. Hmm. Jadi mereka bisa pas nanti melamar kerja, oh saya punya nih blog, blog kamu tentang apa? Anak ini bisa suka suka otak-atik main Lego mesin, oh tentang ini. Nah, udah jadi CV-nya sih kalau menurut aku ya Mas ya, seperti itu. Oke, 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 luar biasa banget nih. Jadi, kan walaupun tadi kita menjadikan musik sebagai hobi yang menyenangkan buat mereka, mereka enjoy di ininya karena dan ini juga akan dibutuhkan nanti entah itu di masa sekolah mereka ataupun di pekerjaannya mereka sehingga jangan sampai bikin kamu harus jadi ini bener sih," gitu. Kita nggak jangan memaksakan, tapi biar mereka enjoy sendiri gitu, menikmati prosesnya kayak. Oke, oke. Nah, sama saya juga sering-sering baca nih apa ininya Bu Febri artikelnya gitu kan. Nah, saya juga dapat sesuatu ini gitu katanya orang yang punya kemampuan eksakta yang baik tadi mungkin matematika fisika kimia yang oke itu akan lebih baik juga dalam menulis. Bener gak sih Bu? Kayak gitu sih Bu. Bisa jadi itu benar karena kan saya basicnya, jadi walaupun saya suka nulis, uh, bapak saya waktu itu tetap menekankan bahwa kamu harus bukan pintar ya, Hmm. bukan kamu harus pintar matematika ya, enggak, Hmm. tapi minimal kamu menyukai dan bisa matematika. Hmm. Kenapa? Jadi waktu itu saya tetap sama bapak harus masuk jurusan IPA. Hmm. 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 Terus harus misalnya matematika, kalau sekarang istilahnya KKM ya. Ayam. Ha. Kalau dulu kan nilai kita antara merah dan hitam doang ya. Iya. Nah, itu jangan merah, jadi gitu. Jadi waktu itu saya nanya, kenapa kan akan jauh nih Pak dunia kerja saya gitu. Jurnalis emang Hmm. ngitung-ngitung kekuatan besi berapa gitu. Akan enggak, itu membantu kita punya logik, logika kita kan. Kalau Hmm. anak yang suka matematik atau bisa matematik, mereka kan lebih cepat berpikir. Hmm. Lebih kan kayak contoh, ketika dia tahu tentang kayaknya di matematika ada soal peluang, Hmm. kemudian di matematika ada soal apa lagi tuh, aritmatika segala macam, itu akan membantu kita otomatis Bapak Ibu dan membantu anak-anak sebagai penulis sehingga tulisan mereka itu sistematiknya itu Hmm. kalau dibaca alurnya enak, Hmm. kecepatan dia nulis juga itu bisa jadi dibanding teman-teman dia lebih cepat untuk nangkap Hmm. brief, untuk Hmm. bikin tulisan. Terus tadi tadi saya bilang, ketika nulis mungkin kan dibilang, oh ini ya karakternya 1.200. Nah kalau anak-anak udah terbiasa dengan menghitung, dia udah bisa mempolakan nih, oh kalimat pembukanya berapa, Hmm. kalimat pembuka, kemudian kalimat nanti intinya Ini berapa, di berapa? paragraf berapa nih berapa, lalu kalimat penutupnya berapa, sehingga bobot tulisannya tuh nggak jomplang, jangan-jangan kata pengantarnya 800 kata sendiri, sisanya isi kan. Nah, itu dengan matematik itu, anak-anak kan punya logik, langsung membagi, dia langsung tahu Hmm. komposisinya. Itu sih yang aku rasa ya, Mas, dengan aku tetap dipaksa nih ya, tanda Hmm. kutip sama orang tua aku bahwa kamu harus mau belajar matematik tentang nilai. Bapakku kebetulan memang tidak memaksakan mentang-mentang guru harus nilai 100, enggak. Jadi di situ aku suka. Jadi dan itu berguna banget sampai sekarang selain jadi penulis ya dalam kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Mungkin dengan dulu suka matematika, ngitungnya cepet nih. Wah, Hmm. kalau beli apa-apa langsung, oh ya udah modal 50.000 udah dapat ini, seperti itu. Oke, jadi ketika kita mau ngasih eksakta, jadi nggak harus bisa banget, tapi kita minimal bisa eksakta, pasti nih logikanya lebih bagus dalam penulisan, sistematika juga lebih bagus, sehingga tulisannya itu jauh lebih terstruktur gitu kan. Nggak ngawang-ngawang kemana-mana mungkin ini Iya, lebih kalau orang bilang betul. nanti ngawang-ngawang belum selesai udah kabur orangnya kan udah nggak dibaca. Ya sayang sekali Oke, gitu. oke, oke. Jadi pastikan nih Bapak Ibu semua nih, gitu kan. Kita bisa maksimalkan gitu dari hobi menulis anak. Kita dengan kemampuan eksaktanya. Nah, kalau mau kemampuan eksakta, pastinya di Sinotif sangat membantu nih Ibu di matematika, fisika, dan kimianya. Kayak gitu. Dan di Mm-mm. sini saya akan coba tampilkan beberapa slide gimana sih Sinotif bisa membantu Bapak Ibu semua putra-putri dalam eksaktanya, bahkan dalam menulisnya. Penasaran gak nih? Coba.
Oke, coba saya tampilkan. Oke, nah salah satunya kita mendatangkan Bu Febria pada hari ini. Jadi kemampuan menulis Bapak Ibu anak putra putrinya bisa lebih dapat terangkat dengan tips dan trik dari Bu Febria, dan saya coba putarkan sebuah video tentang menulis. Oke. Tahukah kamu mengapa menulis sangat penting bagi otak kita? Menulis bisa meningkatkan daya ingat, meningkatkan kemampuan belajar, melatih meningkatkan fokus, memperlambat penuaan pikiran, serta mengurangi depresi dan kecemasan. Lalu, bagaimana jika menulis secara digital? Memangnya bisa? Jawabannya bisa, dengan menggunakan buku catatan digital dan pen tablet. Buku catatan digital memungkinkan guru dan siswa berkolaborasi dalam mencatat serta menyimpan tulisan atau gambar secara otomatis. Di Sinotif, kami menggunakan OneNote karena dapat dibagikan secara online dan juga real time. Sedangkan pen tablet merupakan perangkat pena magnetik dan juga papan yang digunakan untuk menulis atau menggambar, lalu menampilkannya ke layar komputer atau tablet. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita lihat. Nah, jadi langkah pertama Tristan harus menyederhanakan terlebih dahulu angka yang ada dalam akar. Nah, apakah sudah tahu N-nya berapa? 22. 22. Oke, coba kita cek. UN sama dengan A plus N minus 1 times D. Nanti upper quartile-nya di antara 9 dan 10 divide by 2 atau 9,5. So, sangat mudah bukan kalau kita mau memanfaatkannya untuk menunjang kegiatan belajar? Karena itu, yuk kita coba. Lakukan secara konsisten agar belajar makin efektif dan hasilnya memuaskan. Oke, jadi itu Bapak Ibu menjadi pembeda nih antara Sinotif mungkin dengan bimbel-bimbel online pada umumnya. Mungkin bimbel online pada umumnya hanya lihat video, kita mendengarkan saja, tapi di Sinotif kita bisa berkolaborasi secara langsung lewat tadi pen tablet. Jadi kita bisa menulis secara langsung, anak-anak bisa menulis, gurunya bisa menulis, sehingga ada kolaborasi secara real time kayak gitu. Jadi kemampuan nulisnya nggak hilang nih dengan oh masa sih online bisa nulis, bisa juga Bapak Ibu. Jadi ya gitu, dan pastinya si notif ini bisa hadir sebagai kepercayaan orang tua. Kenapa? Ya orang tua mungkin yang aduh matematika fisika kimia sudah lupa, bisa dibantu di notif sehingga anak-anak eksakta bisa lebih bagus, orang tua bebas pusing. Jadi orang tua bisa fokus nih buat di bisnis ataupun di karirnya gitu. Anak-anak juga bisa memiliki konsep eksakta yang benar sehingga tadi yang punya hobi menulis juga bisa mendapatkan usaha lebih struktur lagi. Dan mereka juga punya waktu luang lebih banyak lagi karena tadi masalah di sekolah sudah selesai, mereka punya waktu luang, salah satunya hobi menulis, mereka bisa secara maksimal juga di sana. Dan sebenarnya ada beberapa pilihan belajar dari yang private, semi private, kelas maupun belajar secara mandirinya Bapak Ibu semua kayak gitu. Dan saya sendiri sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun, kita menggunakan 4 pilar ini. Jadi guru yang sangat spesialis, jadi udah ahli di bidangnya masing-masing. Gurunya di matematika, fisika, dan kimia itu gurunya masing-masing berbeda. Jadi nggak satu guru belajar semua pelajaran, tapi satu guru mengajar masing-masing pelajaran. Dan kita juga belajar secara sistematis nih, dari paling mudah, medium, sampai paling susah. Dan kita juga dibantu secara personal, kebetulan siswanya seperti apa. Jadi dia butuhnya misalnya buat materi ujian atau buat PR, kayak gitu. Dan kita juga ada limitless tambahan belajar 24 jam non-stop nih Bapak Ibu. Jadi ketika bisa di luar jam lesnya, gimana kita ada aplikasi, tanya jawab soal, dan website 100 institut untuk mereka belajar secara mandiri juga. Nah, saya putarkan lagi sebuah video mungkin bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga.
Oke, jadi Bapak Ibu semua pastikan lagi tadi memberikan yang terbaik buat putra-putri kita, salah satunya dengan meleskan gitu. Putra-putrinya di bimbingan belajar yang paling bagus yaitu Sinotif. Dan pastinya juga Sinotif ada suatu benefit nih buat Bapak Ibu semua gitu kan yang tadi masih bingung, anak saya bakatnya dinulis nggak sih? Atau anak saya bakatnya di mana sih? Nah, kita bisa berikan namanya tes minat bakat secara gratis nih buat Bapak Ibu semua atau Ibu Febria mungkin putrinya boleh ikutan tes ini biar tahu nih bakatnya di mana gitu kan. Jadi kita bisa berikan tes ini sehingga Bapak Ibu semua bisa lebih tahu, oh anak saya minat dan bakatnya di mana. Kayak itu. Caranya gampang nanti tinggal hubungi kakak edukasi konsultasi atau kakak spek juga bisa tanya ke mereka, Kak, kita mau ikut tes minat bakatnya kayak gitu. Dan spesial lagi nih buat Bapak Ibu semua yang hadir di webinar edukasi Tips kali ini akan mendapatkan nih, kata ini akan yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk penulis bareng Kak Bu Febria. Bener gak sih Bu? Bener banget. Ini, oh senang. Alhamdulillah masih ada 23 orang yang standby nih dari tadi Mm-mm. sekitar 30 29 ya tadi, Mas. tiga Ah, puluhan 20 ya. apa? 30-an tadi ya. Iya 30-an ini 23 berarti 23 orang di sini Mas. Aku minta tolong ya. Mungkin tadi ada yang nanya dan masih standby dan mungkin merespon nih, merespon yang tadi kita challenge untuk nulis. Aku akan memberikan waktu untuk Bapak, Ibu, dan anaknya kita sama-sama menikmati waktu menulis. Jadi kita Oh, sama-sama luar mau biasa. menulis nih, bareng-bareng nulis. Istilah kalau zaman dulu kerja kelompok, belajar yang menyenangkan. Jadi kita menikmati waktu kita menulis. Nanti mungkin saya minta tolong dibantu sama si Notif untuk Hmm. memilihkan. Saya terbuka, mau misalnya ada 10 orang Mau kita berapa orang nih? nggak apa-apa. Yang penting adalah Yang mau mungkin bisa bilang mau mungkin saya ya. catat nih. Karena sebagai Wah, Ibu Dian apresiasi nih, Sinta. makasih nih Dian. Apresiasi buat Mbak-mbak atau ibu-ibu yang tadi sudah mau loh. Dia kita tanya, dia ngerti, kita tanya Mau. kadang-kadang. Nah, Oke, Bu. nanti Kita datanya banyak mungkin nih. di Sinotif kita akan cari Maka ada waktunya sinetnya. bareng-bareng. Tapi jangan lupa harus diajak sama anaknya ya. Karena ini paket combo kayak tadi Sinotif tuh kalau buat aku, tadi aku mes juga ya Mas ya, bahwa belajarnya paket combo, nggak cuman anak denger dan nulis, perangkatnya udah langsung dikasih ya ternyata Iya. keren banget itu. Jadi seperti itu, apalagi kemajuan teknologi ya. Jadi segala sesuatu sekarang udah berhubungan sama teknologi, tapi bukan berarti menggeser kemampuan menulis. Caranya, toolsnya berbeda, tetapi basic menulisnya itu tetap ada. Jadi silakan ketik mau atau nanti bisa WA juga ya ke Iya. Sinotif Sinetip nanti berapa saya orang bantu. mau dibikin berapa sesi misalnya ternyata udah 20 orang nih mau kita bikin 10-10 karena kan satu nama untuk dua ya untuk anaknya gitu. Jadi Oke. biar kita Nih. menikmati waktu menulis bersama. Nanti kita akan cari waktunya yang benar-benar pas jadi semua bisa. Karena aku senang banget nih, maksudnya bisa apa ya nanti ngobrol sama anak-anaknya, siapa tahu ada sesuatu yang mereka ingin tanya, misalnya gini, oh tadi ada pertanyaan satu boleh sebelum nutup ya, Mas Hafiz? Oke, boleh, boleh. Tadi ada, sorry, oke nih dari ini Pak Ahmad ya, semoga Pak Ahmad masih standby. Coba aku mau Ahmad Rusaidi ya nih. Anak saya selalu stimulus untuk mau menulis pengalaman saat liburan ke kebun misalnya, atau saat ke rumah sepupunya, tapi kalimatnya pendek-pendek. Pak Ahmad, aku boleh tanya nggak anaknya umur berapa? Kalau anaknya masih balita atau SD, nulis kalimat pendek-pendek itu udah Udah buat top ya. jempol buat dia. Kenapa? Tadi ketika menulis kan dia tidak hanya menulis, tapi tadi kan ada proses dia mengingat, terus dia mikir, itu semua dia tuang dalam menulis. Jadi kalau kalimatnya pendek, itu nggak apa-apa. Dan masih berulang-ulang, itu juga nggak apa-apa. Nah, challenge saya buat Pak Ahmad dan Ibu adalah, ayo sering bacain buku majalah. Seperti itu sehingga anak punya kosakata yang baru. Kalau dia diajak, ya udah cari kosakatanya di YouTube, bisa, bisa banget. Tapi kekurangannya adalah apa? Ketika di YouTube itu kan visual anak ngeliat, tapi kalau kita bacain, anak akan merekamnya lebih ini Bu, punya imajinasinya lebih kuat, merekam katanya lebih cepat. Karena dia merekam. Kalau di YouTube kan bergerak banyak ya, mata dan telinga yang harus dengar. Hmm. Tapi kalau Bapak Ibu membacakan sambil duduk, sambil santai, dia akan merekam dengan ini. Telinganya lalu direkam di dalam kepalanya banyak deh kosakatanya. Jadi supaya tidak apa anak bisa berkalimat panjang dan tidak berulang-ulang, ayo giatkan kembali untuk bercerita, membacakan buku cerita, majalah atau apapun bahkan membacakan flyer itu juga nggak apa-apa. Misalnya dapat nih flyer
promo diskon 99 di Alfamart, Indomaret, dibacain aja. Itu ada kata-kata promo, kata-kata baru mungkin, atau Kata-katanya jadi banyak ya. iya. Jadi banyak hal sederhana yang sebenarnya deket sama kita, tapi kadang-kadang kita lupa, kita langsung mikir yang berat-berat aja. Selamat ya Pak Ahmad untuk anaknya, terus didukung dan biarkan dengan kalimat pendek itu dia akan berkembang menjadi kalimat yang panjang dan punya kosakata yang baru. Ya, Oke, luar biasa. Tadi saya hitung udah hampir sekitar 10 orang nih, Bu Febria. Nanti coba saya tanya lagi. Nanti kalau ibu bapak misalkan tidak ini, tapi bisa chat ke saya gitu kan. Kemarin sudah ini saya, Mbak Diskra bilang mau tapi anakku saya kelas masih 2 kelas nggak 2, apa-apa. nggak Bahkan apa-apa. anak TK juga nggak apa-apa. Nanti kita bagi ya, misalnya TK, kemudian SD kelas berapa. Jadi tadi kan judulnya adalah sejak dini. Jadi kalaupun masih kecil, ayo biar dia lebih senang Iya, seperti itu. oke, oke. Oke, ini mungkin udah jam 11 nggak kerasa loh, udah sejam kita Iya sharing-sharing di betul sini betul. gitu kan. Nah, mungkin boleh nih Bu Febria sebagai penutup, ada nggak maksudnya kata-kata buat para parents di sini tadi kan sebuah dengan juga gimana caranya nih tips-tips pamungkasnya agar anak mau gitu kan, agar anak mencintai menulis sejak dini. Monggo Bu. Iya. Yang pasti saya pribadi makasih banyak ya karena sudah bareng-bareng hari ini kita belajar. Jadi buat Bapak Ibu di sini percaya deh bahwa kita tuh sebenarnya punya anak yang istimewa, anak yang Hmm. luar biasa. Tinggal apa nih? Kitanya yang menjadi motornya, kitanya yang support, kitanya yang dukung, dan kitanya yang menjadi contoh. Ketika mereka menikmati, melihat contoh kecil yang bisa dilakukan, kemarin aku sempat share ya Mas ya, Hmm. kalau Bapak Ibu punya kulkas nih, tempel aja to-do list di kulkasnya. Terus biarkan anak menjawab. Jadi kita surat-suratan di dalam tempelan kulkas. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Jadi pesan aku adalah ajak hal menulis itu menjadi hal yang menyenangkan karena Hmm. apa? Tadi kan di video udah banyak banget ya ternyata manfaatnya. Apa Hmm. penuaan ya? Mencegah Hmm. penuaan. Betul. Nah, apa tuh penyakit-penyakit penuaan akan juga kurang kalau kita rajin nulis. Nah, nulisnya dengan apa tadi? Dengan era teknologi ini bisa lewat nulis tangan, pakai laptop, pakai apapun. Tapi ingat bahwa kita harus sama-sama. Jadi itu tadi jangan cuman kamu nulis ya. Nyuruh Terus aja ya. terus ibu bapak ngapain? Ntar ibu bapak mau cari gorengan dulu, jangan bareng-bareng. Atau kita bacain, kita oh lihat dong bacaannya. Atau kita nulis terus anak yang komentar itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi menulis itu adalah kegiatan yang seharusnya menjadi kegiatan menyenangkan dan bisa mengikat bonding keluarga. Hmm. Gitu. Oke, thank you banget nih Bu Febria atas sharing-sharingnya di pagi ini, juga buat ibu bapak semua yang aktif berpartisipasi di kolom chatnya. Juga terima kasih juga udah mau stay tune nih sampai jam 11 gitu kan. Oke, buat hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih buat Bapak semua, Bu Febria juga. Jangan lupa tetap terhubung di sosial medianya Sinotif buat next eventnya nih. Seperti apa nih? Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan lain yang menarik lagi buat Bapak Ibu semua. Inilah akhir dari webinar kita kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semuanya dan selamat berlibur, selamat long weekend Bapak Ibu Happy long semua. Terima weekend. Terima kasih semua. Jangan lupa kasih. cerita long weekendnya ya ditulis ya. Oke. Bye.